ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda dengarkan. Kita nih hanya penghubung sebenarnya antara orang ke top user. Antara si prospek ke top user. Kita nih penghubung dari si prospek ke alat bantu. Itu Bapak Ibu. Kita nih penghubung ke leader. Nah, gitu ya. Oke. Kita lanjut. Sama seperti itu Pak Mario, sama seperti Apple kan. Dia sebenarnya hubung dengan handphone bagus dengan pembeli kan. Bukan dia yang buat handphone dia sebenarnya. Itu sangat Betul. jadi penghubung. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi Anda harus paham, network marketing itu adalah tentang 1000 kali 1, bukan 1 kali 1000, karena itu adalah selling. Nah, satu toko itu jual 1000 unit, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau toko itu tutup? Habis. Lockdown, mall tutup, nggak bisa. Nah, tapi kalau Anda punya 1000 cabang, Bapak Ibu sekalian, dan cost-nya itu tidak ada cost-nya, yang ada itu adalah leadership di sana, itu Anda bisa lihat, satu toko tutup masih ada omset 999. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, jual satu per bulan itu mudah. Mudah apa gampang? Bapak Ibu, mudah dan gampang kalau hanya jual satu. Betul ya? Nah, jadi gini, kalau Anda sudah punya grup 30 orang, satu bulan, dia hanya cetak satu silver. Bapak Ibu, gini, kalau saya minta Anda cetak silver setiap minggu, itu sulit Bapak Ibu. Tapi kalau saya minta, kalau saya minta start diamond, cetak silver setiap minggu, setiap minggu, mungkin dia bisa. Sulit. Mungkin dia bisa. Tapi kalau kita berbicara 1 bulan 1, jangankan diamond Bapak Ibu sekalian, orang yang istilahnya masih silver itu bisa cetak 1 per bulan. Nah, jadi kita itu berusaha buat masif gitu loh. Grup kita tuh harus masif. Anda paham nggak? Grup Anda tuh harus masif. Harus ada di atas 30 orang, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tim kompak kenapa kita minta 30 orang? Karena untuk income VIP itu berapa ya? $10.000 ya? Yes. Adalah 30 orang. Jadi kalau Anda sudah punya 30 orang, masukkan ke dalam grup WA. Nah, ini yang disebut dengan Anda rakor di WA. Anda rakor itu, ingat resultnya rakor itu adalah koordinasi. Supaya muncul agenda kerja. Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi muncul agenda kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini caranya ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin Pak Eko itu bisa menjelaskan ya. Jadi mungkin penjelasannya begini ya. Seorang networker, seorang pemimpin rakor ini, dia kan harus bisa punya 4 sumber penghasilan. Ya, yang bisa dia, kalau dia mau punya penghasilan itu dia harus dari masuk 4 sumber penghasilan. Nah, itu seperti apa Pak Eko kira-kira? Ya, oke. Terima kasih Pak Mario ya. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya kalau kita bicara WFA, itu kita bicara pertama tentang kesederhanaan, ya, bahwa ini bisnis ini seperti apa tadi yang Pak Marsha katakan, Bapak Ibu, ini adalah bisnis yang memang menurut saya Pak, ini ada bisnis yang paling sederhana, ya, tidak butuh modal, tidak butuh kantor yang berlebihan, tidak butuh traveling dan seterusnya, ya. Karena ini sederhana Bapak Ibu, maka ini harusnya menjadi bisnis yang paling produktif zaman ini, ya. Nah, karena ini pasti kalau ini dikatakan sederhana, kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi ini sangat fleksibel Bapak Ibu. Dia sangat fleksibel, ya, Anda bisa lakukan kapan saja di mana saja, dan ini akan, karena dia sederhana dan fleksibel, dia bisa menjadi bisnis yang paling produktif di zaman ini, di era ini. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita perhatikan ya, bisnis kita ini ya, dari seluruh kegiatan kita sehari-hari ya, Anda harus fokus ke produktivitas. Anda sudah punya kendaraan yang tepat, waktu yang tepat, sederhana, fleksibel. Nah, sisanya adalah produktif. Nah, bagaimana Anda bisa menjadi produktif? Ya, seperti apa yang biasanya katanya Grant Cardone bilang apa? Who's got your money? Ya, Anda harus tahu nih, uang Anda itu ada di mana sekarang? Ya, di mana sumber income Anda, Bapak Ibu sekalian? Ya, nah, kita sadari bahwa kita punya banyak sekali aktivitas tiap hari, mungkin dari pagi kita soal rakor, ya kan? Nah, Bapak Ibu, rakor itu apa? Nah, bagi saya, Pak Mario, bagi saya itu rakor itu adalah, sebenarnya adalah rakor itu adalah di mana Anda itu harusnya berkoordinasi, 2 arah bersama tim. Jadi ada komunikasi, contoh gini, saya punya tim kompak ya, 30 orang misalnya, ya kan? Nah, atau 20 orang. Saya harus tahu nih, plan C A, plan C B, plan C ini jam berapa ngopi online-nya. Jadi tujuan dari rakor itu, tadi kata Pak Mario, apa? Tujuan daripada kita meeting pagi untuk koordinasi itu apa?
endingnya adalah produktivitas, action, ngopi online. Ngopi online. Jadi rakor yang tidak mengarah ke ngopi online itu rakor yang tumpul, Bapak Ibu. Ya, Arisan. Itu arisan keluarga. Nggak melahirkan anak, mandul. Ya kan. Nah, tapi itu dari rakor itu adalah bagaimana Anda bisa produktif hari itu, ya kan? Jadi apa yang Anda lakukan after rakor, Bapak Ibu? Yes. Makanya bagi saya rakor itu adalah 2 arah komunikasi. Si A, kamu jam berapa ngopi online-nya? Si B jam berapa ngopi online? Si C jam berapa ngopi online? Itu sudah di-booking pada saat rakor mestinya, Pak. Nah, jadi rakor itu bukan cuma sekedar satu arah, tapi lebih ke 2 arah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi setelah itu kita tujuannya adalah ngopi online. Jadi rakor itu tujuannya ngopi online, Bapak. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Tujuannya dari rakor adalah ngopi online. Nah, waktu kita ngopi online, Anda harus tahu ya, sumber income Anda dari mana? Dari ngopi online ini, Bapak Ibu. Di 4 kategori pasar. Yes. 4 kategori pasar. Ya kan? Nah, ngopi online pertama adalah Anda bayangkan, saya ngopi online kepada prospek. Nah, apa tujuannya ngopi online? Begitu saya ngopi online kan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau dia join pro, saya dapat berapa? $150. Itu kan sumber uang pertama, Pak Ibu. Ya, betul. Nah, 1 kali ngopi online kepada prospek dapat $1. Perhatikan ya, Bapak Ibu ya. Mungkin ya Pak habis rakor Anda langsung bisa ngundang ke ngopi online mungkin jam 11 pagi misalnya. Terus setelah itu Bapak Ibu, Anda punya agenda kedua hari itu. Yaitu apa? Ngopi online kedua. Ke kategori pasar kedua apa itu? Siapa itu? Asosiat. Orang-orang yang sudah join ini Bapak Ibu, ya, mungkin join kemarin, join kemarin lusa, join minggu lalu, Anda belum sempat tentu masukkan SOP, Anda tentu masukkan SOP. Apa? Buat dia jadi silver. Kalau Anda ngopi online pada asosiat baru, seorang asosiat, 1 asosiat itu klik dengan Anda, jadi silver, Anda dapat berapa? $13, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ini semua yang jam kedua. Ya kan? Nah, setelah dia jadi silver, ya kan? Nah, Anda punya jadwal lagi berikutnya, ngopi online bersama para silver. Mungkin 1 hari Anda bisa sentuh, Anda bisa jadi Bapak Ibu, Anda cukup buka pohon Anda. Berapa orang asosiat yang sudah join? Berapa orang yang sudah silver? Lalu buat agenda untuk besoknya, ya kan? Nah, berapa silver yang sentuh hari ini? Untuk apa? Bayangkan, kalau saya sentuh satu orang silver, Bapak Ibu, hari ini, dan silver itu misalnya, kan gini, kalau dia sudah jadi silver, berarti dia sudah masuk 2 orang, betul nggak? Ya. 2 pro. Dia jadi berpikir, kamu harus masuk dalam kategori leader, Pak. Nah, apalagi karena ada kompetisi Apple Watch, Pak, betul nggak? Nah, dia harus mengejar kategori leader. Apa itu kategori leader? Duplikasi sponsor 10. Nah, jadi seorang silver, setelah ada sponsor 2, saya selalu gampang lagi Pak Mario, kamu sponsor 2, duplikasi 2, 2, 4, 8. Kebayang nggak 3 level cuma 14 orang? Tapi kalau kamu masuk kategori leader, kamu akan duplikasi 10, 100 ribu. 3 level aja kamu sudah selisihnya itu sudah 1110 pro loh selisihnya. 1100 lebih daripada 1000 pro. Kalau kamu sendiri pribadi cuma selisih 8 pribadi, tapi di 3 level Anda sudah kehilangan $100.000. Iya, jadi 8 pro bagi saya Pak Mario, Pak Marcel, Pak Disa, Pak Riansyah. Bagi saya 8 pro itu apa? $100.000. Nah, jadi kalau saya startup tim saya yang silver, saya bilang kamu harus masuk di dalam kategori leader. Sponsor 10. Kenapa Ibu ya? Apalagi saya ada kompetisi Apple Watch. Nah, kebayang nggak Pak? Kalau dia sudah silver hari ini, dan dia kejar 10 Bapak Ibu. 8 pro itu berapa nilainya bagi Anda? $1.200 Bapak Ibu. Jadi kalau saya startup silver, saya bayar saya inilah $1.200 Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kalau dia sudah jadi silver. Nah, sekarang kalau dia sudah jadi leader, startup sederhana buat jadi VIP. VIP berapa? 17 pro. 17 pro baru berarti 1.700 daftar nama baru terbuka. 17 pro baru berarti Anda dapat berapa? $2.500. Dari satu orang yang Anda startup untuk jadi VIP. Jadi Bapak Ibu, startup pro, startup prospek, startup associate, startup silver, startup leader. Ini adalah 4 kategori sumber income Anda, sumber dolar Anda. Dan coba satu hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu Bapak sampai Senin lagi. Anda harus, jadi menurut saya Pak Mario, ini adalah fondasi kita dalam WFH ini apa? Ngopi online. Ini fondasinya.
Dan ngopi online kita harian ya. Ini harus menyentuh 4 kategori ini. Setiap hari. Nggak bisa enggak. Setiap hari saya harus ngopi online sama prospek. Setiap hari saya harus ngopi online sama associate. Setiap hari saya harus ngopi online sama silver dan sama leader. Setiap hari harus masuk dalam 4 kategori ini. Baru saya bisa jadi orang yang produktif pada hari itu. Dan income rutin Pak ya kalau begini ya setiap hari ya. Income rutin Pak. Karena kerja saya sendiri Pak Marcel. Karena kerja saya. Jadi saya not depend on others. Not depend on people. Saya mau boleh perjelas Pak Eko, Ya. apakah benar seperti ini? Ya. Kalau ke prospek itu saya itu buat klik dia terhadap top push ya. Dia join. Kalau associate itu saya buat klik dia terhadap planning untuk jadi silver, betul Pak? Betul. Nah, tetapi kalau para silver saya buat klik dia supaya jadi leader Pak. Leader, betul Pak. Jadi Bahkan boleh nggak kalau kita mengarahkan dari silver itu sebenarnya jadi leader, dan leader kita arahkan dia punya rakor mandiri. Jadi insider. Jadi Ya. Oh, oke. jadi silver itu kita arahkan sebagai leader. Kategori leader kan dia tuh bisa sponsori 10 orang. Ya. Kan 2 itu kan hanya kebetulan aja dia bisa. Itu cuma ya. Dua itu cuma syarat Pak. Syarat aja. Requirement. Oke, paham. Tidak lebih. Pendaftaran jadi asosiat. Kan? Kalau saya nih seorang yang punya rakor dan saya nih jam 1 sudah siap ini kategori saya kumpul prospek, saya ngopi online, kumpul associate, terus kumpul silver. Nah, jadi jadwalnya banyak banget berarti Pak Eko, betul Pak Eko ya? Banyak banget Pak, 1 hari. Nah, agenda kerjanya itu padat lah. Dan Padat. agenda kerja kita ini buat kita jadi milioner loh ini. Ini jadi milioner banget. Itu habit milioner dolar. Ya, Ini kalau kita terapkan, saya percaya bahwa jadi gini, katanya kan gini, bergaullah sama orang yang megang duit kita kan, betul nggak Pak Eko? Betul. Nah kalau saya bergaul di luar ini kan nggak ada duitnya Pak, betul Pak ya? Iya. Nah, jadi kalau saya bergaul sama prospek, bergaul sama associate, bergaul sama associate, itu pasti jadi duitnya gitu loh. Iya. Dan sebenarnya ya ini saya bilang kalau kita duplikasi ini ngopi online, 4 sumber ngopi online ini, boom Bapak Ibu sekalian. Ya. Dapat sesuatu teman-teman dari apa yang dijelaskan oleh Pak Eko, terutama bukan timnya Pak Eko ya, timnya Pak Marcel. Ini dikatakan ngopi online Pak Maru, tapi kalau ada teman-teman yang masih offline, silakan ngopi offline sama aja, ngopi offline atau online terserah. Yang penting sentuh 4 kategori ini. Iya, karena dari prospek ke associate ke silver itu kan king sebenarnya. Karena kalau prospek ke associate kan queen toh, akhirnya jadi king ya. Iya. King and Queen. Ya, oke. Dan Paham. saya juga punya pengalaman Pak Eko yang contohnya ya, saya tuh pernah startup ya, orang itu dari silver itu, startup untuk jadi leader, dia dapat cuma 4 prospek aja 1 minggu itu Pak Eko, itu udah dapat berapa? $600 Pak Eko dari dia. Oke, betul. Benar. Padahal itu kita tuh hanya buat dia klik itu ya sama, Ngeri ya. seperti prospek gitu loh. Nah cuma kan banyak sekali orang selama ini tuh hanya suka follow prospek Pak Eko. Ya, betul. Hanya Karena, betul prospek. karena kan memang gitu Pak, kan karena gini Pak, karena dari dulu kita tuh kalau kerja, kita kalau jualan baru dapat duit, kan kita nggak pernah buat gini loh, kita jual mobil sama si Pak Andi kalau bisa referensi, saya dapat duit kan nggak pernah kayak gitu Pak, Iya. karena semua bisnis kan single level bonus Pak, Iya. budaya single level bonus ini udah mendarah daging ke orang-orang gitu loh, Iya, tertanam. nah sekarang kita harus pecahkan, harus belajar bahwa ternyata siapapun di bawah grup kita yang sudah join pun tidak boleh ditinggal gitu loh. Iya. Justru duit terbesar dari situ, setuju Pak ya? Justru dari sini Pak Marcel. Nah, saya juga belajar Pak dari sales ya, dari penjual-penjual hebat di dunia, bahwa dibilang gini, pembelian pertama itu sulit, pembelian kedua itu lebih mudah. Contohnya dulu nih, saya waktu pertama kali mau beli Ferrari itu mikir panjang, akhirnya beli. Tapi ternyata tahun depan 21 tahun setengah lagi saya beli mobil, misalnya beli Lamborghini, itu udah nggak mikir gitu loh. Beli jam pertama kali, beli jam mahal, mikir, akhirnya beli 1. Tapi akhirnya tahun kedua, akhirnya beli yang kedua, beli yang ketiga itu lebih gampang. Nah, sayang banget orang yang udah join, 1 orang udah join, Anda tuh nggak deketin dia. Ya. Itu lebih mudah daripada transaksi pertama, gitu loh. Iya. Mantap. Gitu. Betul. Ya, jadi Oke. itu sih teman-teman. Nah, Iya. jadi ngopi online ke silver itu mengarahkan orang supaya masuk jadi networker ya, sponsori 10 ya. Iya benar ini. Oke, paham saya. Jadi prospek itu, saya bilang Pak, jadi ngobrol online ini bukan cuma sama prospek Pak. Justru lebih banyak ke associate, silver dan leader. Justru di situ sumber uang terbesar Anda sebenarnya daripada semua sekedar prospek Pak. Jadi boleh nggak misalnya Pak Eko, domain saya misalnya panggil, misal saya nih, Iya. misalnya bawa orang ke Pak Mario, saya kumpul associate 3 orang langsung.
Iya, meeting sama Pak Mario. iya. Boleh nggak? Nah, itu yang saya lakukan Pak Marcel. Jadi jam 12 siang saya bawa 3 orang ke meeting sama Pak Mario Ya. ajak dia jadi silver semua. Bisa Iya, kan, Pak? iya, betul Pak. Ini dianggap ngopi online juga toh, Pak? Ngopi online Pak. Jadi ngopi online itu dua arah pokoknya, dua arah. Nah, dua arah komunikasi dan itu saat bisa satu lawan dua, satu lawan tiga, satu lawan empat. Nggak apa-apa. Boleh nggak juga saya bawa silver saya yang masih silver tapi belum jadi leader. Saya ajak ke Pak Mario 5 orang misalnya kan. Nah, Pak Mario yang nanti akan ajak dia untuk berpikir, kasih klik bahwa harus jadi leader ini. Iya. Nah, itu kan Pak Eko, betul ya? Betul. 4 orang klik jadi leader, gerak bareng-bareng. Wah, itu yang namanya momentum. Itu Orang- kita Pak Marcel. Ya. Ini belum kita praktekkan dan apa ya, kalau duplikasikan ini, maksudnya teori ini kita belum praktekkan dan duplikasikan di era-era ini ya, era-era 10 bulan terakhir ini. Dan ini baru kita dapat pemahaman ini dan kita mau akselerasi ya, itu katanya akselerasi kata saya. Ya, betul. Setuju Bapak Ibu? Ya, Pak, gimana Pak Rian? Dapat sesuatu dari sini? Mana Pak Rian? Ya, dapat sih Pak. Jadi kalau boleh sedikit berbagi ya buat teman-teman semua. Saya tuh dulu selalu percaya selling itu making money. Selling itu making money. Tapi saya mulai bertumbuh, saya mulai belajar, ternyata pola itu yang akan menghasilkan paling gede. Pola. Nah, apa yang Pak Eko hari ini ceritakan ini adalah pola bagaimana membuat sebuah rentetan momentum yang besar. Jujur, teman-teman semua ya, para leader ya, pola ini yang kami jujur terapkan di beberapa bulan terakhir. Jadi di grup kami di Rednovo, ini kalau saya boleh sedikit sharing dan berbagi, kami pun punya level-level yang sudah kami tentukan. Di mana level pro, associate, level silver, level star, dan juga level diamond itu kami punya, kalau punya Pak Eko ini kan adalah berdasarkan dari pro, associate, silver, dan leader. Nah, kami masuk ke level insider, star, dan leader itu kami membuat itu secara eksklusif. Ya, sehingga pertumbuhan itu kita tetap pantau, ya pertumbuhan itu bagus dan mereka baru bergabung, mereka punya andil dan mereka tuh punya merasa mengambil sebuah bagian. Kebanyakan orang ketika bergabung dalam bisnis ini kan tim bertumbuh, berkembang besar, tapi kenapa kadang mereka bisa jalan in off, on off dan sebagainya? Dan mereka tidak punya andil bagian di dalam grup itu, sehingga itu membuat mereka itu ya ada inilah, ada itu, ada ini dan ada itu. Tapi hari ini kami sudah membuat sebuah pola, belum sempurna ya. Beberapa bulan terakhir itu yang membuat kenapa hari ini kami bisa menciptakan ada beberapa VIP, ada beberapa IWOS Achiever karena kami mulai belajar dari konsep pola ini. Dan kami tahu bahwa konseptor pola salah satu yang terbaik adalah Pak Eko. Dan hari ini saya merasa yakin apa yang kami punya dikombinasikan dengan apa yang diciptakan oleh Pak Eko ini akan menjadi more perfect. Dan ini sangat Jadi bagus. pokoknya kita ikut aja teman-teman semuanya ya. Pokoknya gini, selesai akor, Anda langsung berpikir siapa prospek, siapa suite yang ketemuin upline, siapa silver, siapa kita atur semua Bapak Ibu. Jadi full itu ngobrol yang akan jadi duit. Kayak Bapak Ibu, tidak ada yang ngobrol yang paling nikmat kalau kita tahu ujungnya dapat duit. Betul. Kalian ngerti nggak maksudnya? Tidak ada Kalau boleh sedikit, saya ini kan Pak Marcel, saya dulu belajar ya, ternyata rakor itu kebanyakan kan orang bikin hanya sebagai aktivitas harian, rutinitas yang tidak yang penting mereka ketemu karena nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu di luar, ketemu online, ya wis oke. Terus kemudian berbagi sharing ABP dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang jelek. Tapi produktivitas di akhirnya, result apa yang kita ingin hasilkan dari rakor itu harus jelas setiap harinya. Betul. Ya kan? supaya jangan sampai kita rakor terus udah endingnya itu aku udah dengan ABP, aku udah sharing dan bukan itu. Rakor sebenarnya adalah mengenai hari itu kita menghasilkan berapa banyak dan kita sebagai leader kita sudah harus tahu ketika rakor dimulai si A, si B, si C, si D duit kita tuh ada di sana. Nah, jadi buat para pemimpin leader sih, pemimpin rakor terutama ya, itu sangat penting sekali kita peka. Ya, kita peka terhadap duit kita tuh ada di mana. Jangan sampai yang selalu saya ceritakan buat teman-teman adalah ketika duit itu ada di depan kita tuh nggak bisa cium baunya. Nah, itu bahaya. Iya. Itu bahaya. Nah, mungkin duit nggak bisa cium bau rasanya. Jadi biasa, thank you Pak Eko. oke, gini teman-teman, sorry ya Pak Rian, saya lanjut ya. Jadi gini teman-teman ya,
kita kalau mau punya income besar harus ambil tanggung jawab rakor. Nah, rakor itu kita bisa mulai dengan 3 orang, 5 orang, atau 10 orang silahkan. Anda bisa rakor mulai dengan cara seperti itu. Tapi saya kasih Anda satu ukuran. Kalau Anda mau punya income di atas $10.000, pastikan grup WA Anda itu 30 orang. Pastikan. Supaya Anda itu bisa punya bisa punya dukungan ke 30 orang ini mencetak silver 1 per bulan saja. Itu sudah menghasilkan $10.000 per bulan. Nah, kembali lagi. Jadi rakor itu akhirnya membuat Anda itu bisa menghasilkan result ngopi online. Gitu. Ini dia tujuannya. Yang ngopi online itu adalah yang mendatangkan sumber income terbesar, Bapak Ibu. Jadi Ya. dolar itu adalah di ngopi online Pak Mario ya? Ya, betul. Ini kerja Adalah kita punya rakor dulu. Rakor ini kan kita punya banyak orang nanti. Jelas Pak Mario. paham ya. Oke. Nah, kita lanjut ya, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi muncullah satu agenda kerja dari seorang networker. Ada networker lama, ada networker baru, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi kita akan lihat agendanya itu seperti apa. Semoga teman-teman bisa paham. Ya, jadi gini, agenda harian networker awal. Ini pemula ya, networker pemula. Kalau Anda networker pemula, Bapak Ibu sekalian, Anda itu punya kesibukan. Anda belum bisa full time. Anda masih part time. Tapi Anda harus bisa kunci. Bisa kunci bahwa saya setiap minggu harus bawa prospek ke presentasi online. Setiap minggu. Nah, boleh nggak 2 kali per minggu? 3 kali per minggu? Bisa, tapi 1 kali per minggu harus dikunci. Gitu. Ya. Nah, kemudian, Bapak Ibu sekalian, ini kan kita tahu ya, bahwa vaksin ini lagi diuji coba. Lagi diuji coba ya. Tapi kita berharap, Bapak Ibu, suatu saat kalau misalnya ada vaksin sudah ditemukan, kita bisa ketemu offline, Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin masih agak lama. Nah, kalau Anda misalnya buat BOP offline, buatlah 2 kali aja, 1 kali per 2 minggu untuk sementara, 1 kali per 2 minggu. Tapi dempetkan dengan presentasi online. Begini, kenapa? Karena waktu kita buat presentasi online, grup kita itu ada di Eropa, grup kita itu ada di mana-mana, dan kita bisa kumpul di sana, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah rakor online-nya Anda harus bisa kunci 1 kali per minggu. Ini pemula, Bapak Ibu ya. Ini pemula ya teman-teman ya. Jadi Ya. pemula yang belum full time ya teman-teman. Ya. Ya, sebenarnya goal daripada satu grup tim kompak itu adalah punya 30 tim kompak Pak Mario. Pak Iya. Marcel. Ya. Tapi untuk mungkin teman-teman yang sudah mau mengambil tanggung jawab untuk memimpin rakor, mereka bisa mulai dari 10 orang, tidak apa-apa. Tapi ini syaratnya. Mereka harus punya agenda ini. Untuk pada networker awal kan kalau kita kasih target yang terlalu besar, terlalu ribet kan akhirnya mereka tuh tidak akhirnya sulit otak, kalau sulit kan dia tidak mau memulai. Betul. Tapi ini adalah kita buat semudah mungkin supaya mereka tuh bisa memulai untuk orang-orang awal nantinya. Betul, Jadi awal, ya. kurang lebih agenda orang awal tuh seperti itu. Jangan seperti kita ya, jangan kayak saya contohnya rakor tiap hari terus saya buat seminggu sekali, ya itu nggak bagus. Tapi Ya. jangan kalau sampai orang baru itu bisa rakor aja seminggu sekali itu sudah bagus untuk orang awal. Betul. Orang awal sekali gitu loh. Tapi nanti lama-lama dia akan masuk ke networker yang memang sudah full timer gitu loh teman-teman. Jadi tambahkan kegiatan untuk menaikkan momentum. Jadi gini Bapak Ibu ya, tidak ada orang yang mendapatkan lebih banyak dengan mengurangi melayani. Nah, dengan mengurangi pelayanan, Anda tidak bisa mendapatkan lebih banyak. Anda harus memaksimalkan pelayanan, baru Anda bisa mendapatkan hasil lebih banyak. Jadi, hukum itu berbanding lurus Bapak Ibu, antara hukum melayani dengan timbal balik hasil. Anda tidak, jadi gini, masa zaman saat ini banyak orang itu pingin berbuat sedikit, hasilnya banyak. Dalam arti melayani sedikit, tapi hasilnya banyak. Nah, itu bertentangan dengan hukum semesta. Facebook itu bisa luar biasa kaya karena dia melayani banyak orang. Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita pun juga sama. Tambahkan kegiatan untuk menaikkan momentum. Kan yang di sini kan hadir pro-pro baru kan. Nah, kalau Anda masih part-time, Bapak Ibu sekalian, Anda punya leader, Anda tanya, Pak, rakornya pagi hari ada nggak yang malam? Jadi, pemimpin rakor itu kalau bisa buat rakor itu ada pagi satu, ada malam satu. Nah, supaya nanti mereka bisa ikut rakor di malam. Ya, sore. Atau sore. Jadi intinya kita leader ini kan punya grup pagi, punya grup malam, kita punya grup luar negeri, kita punya grup dalam negeri, kita punya grup offline. Kita punya grup itu. Kita kejar, Bapak Ibu sekalian. Makanya Pak Mario, syarat rakor itu 3 Pak Mario. Ya, sederhana, fleksibel, dan produktif. 3 itu syarat rakor. Sederhana, fleksibel, dan produktif. Kalau nggak bisa Pak Mario. Setuju. Oke. Ya. Oke.
Nah, ini agenda harian ya. Nah, agenda mingguan, Bapak Ibu sekalian. Nah, agenda mingguan, Bapak Ibu, setiap 4 minggu sekali, Bapak Ibu sekalian, kumpulkan dengan new associate, ikut DRT online. Nah, DRT itu supaya orang mulai menggali impiannya. Nah, kadang-kadang kita itu meremehkan menggali impian, Bapak Ibu sekalian. Padahal sebenarnya kita harus mensugesti ulang-ulang diri kita loh tentang impian. Bapak Ibu. Gini, kalau Anda tidak pernah mensugesti diri Anda tentang impian, akhirnya Anda ingat alam itu, ini kan Anda benar-benar mau dengan itu, benar-benar mau dengan itu, benar-benar menginginkan itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang membedakan orang yang ingin saja, biasa, dan benar-benar mau ingin? Bapak Ibu sekalian. Yang membedakan itu adalah di hasratnya. Bapak Ibu, hasrat. Nah, kalau Anda sudah berhasrat, Bapak Ibu sekalian, bahkan gini ya, sudah sangat terobsesi, Bapak Ibu sekalian. Ini berarti Anda itu akan menjadi sebuah magnet dengan benda yang Anda mau. Dia akan menarik gitu. Nah, itu bukan sebuah keinginan biasa gitu, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Anda cenderung mengganti keinginan Anda, akhirnya tidak ada sesuatu pun pesan yang Anda kirim ke semesta untuk Anda ambil. Gitu. Frekuensinya itu tidak kuat untuk menarik itu. Begitu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam pikiran Anda itu yang Anda pikirkan setiap hari apa? Masalah atau impian? Kan dua ini aja sebenarnya yang kita pikirkan. Masalah apa impian? Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sering pikirkan impian, berarti semakin lama semakin besar gambarannya, semakin jelas, semakin kuat energinya. Kalau setiap hari Anda pikirkan masalah, ya akhirnya semakin Anda takut, khawatir. Dan ruang otak kita itu tidak bisa bekerja bersamaan, Bapak Ibu. Tidak bisa bekerja bersamaan. Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengatakan saya bahagia, tapi dalam keadaan bisa antara bahagia. Ya. Agenda bulanan, Bapak Ibu sekalian. Nah, setiap 3 bulan, Bapak Ibu, kita biasanya ada pertemuan-pertemuan. Tapi karena masih musim pandemik, Bapak Ibu sekalian, ya kita tidak bisa menyiapkan ini. Nah, tapi itu yang harus Anda pahami. Cuman, ada yang namanya goal di setiap per 3 bulan, yaitu per kuartal, di mana setiap kuartal itu pasti ada restart VIP. Bapak Ibu, kalau Anda belum bisa menjadi VIP setiap minggu, setiap bulan, minimal Anda harus jadi VIP setiap kuartal. Nah, tapi pertanyaan saya pada Anda, siapa yang hari ini dengar Pak Eko ngomong, Pak Marcel ngomong, apa yang dipelajari, Pak Rian ngomong, dan Pak Risa ngomong, Bapak Ibu sekalian, bisa memahami bahwa, oh gitu tuh caranya jadi VIP, oh gitu tuh caranya dapat $300, oh gitu tuh. Nah, siapa yang yakin bisa VIP di next kuartal? Siapa yang bisa VIP? Kuncinya kan semakin banyak ayam petelur, semakin banyak kemungkinan ada telur tiap hari kan. Betul, ya. Nah, dengan caranya Pak Eko, saya percaya gampang banget orang cari VIP. Karena masa Saya pribadi, saya bisa VIP bukan karena saya kejar 16 orang, dapat 16 orang. Enggak. Saya sudah kopi online sama ini, tidak semua dapat. Tapi karena jumlahnya banyak, 50% saya dapat udah dapat, Bapak Ibu gitu loh. 1000 kali 1 tadi. konsep 1000 kali 1. Jadi kuncinya di ngopi online itu ya, semakin banyak jumlah itu semakin gampang orang VIP. Bapak Ibu percaya kita, buat masif grupnya. Buat masif. Nanti baru 1000 kali 1. Clear. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, leader harus menginspirasi. Kenapa Anda harus menjadi VIP, teman-teman sekalian? Supaya Anda itu bisa mendorong orang lain lebih produktif. Begitu. Bapak Ibu ya, Anda paham ya? Kenapa banyak orang itu merasa kita tidak nyaman orang itu pamer kekayaan di sosial media? Karena bukan dialah sumber penghasilan kekayaan, tapi orang tuanya. Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau misalnya Anda sukses, Anda pamer, Bapak Ibu sekalian, orang mungkin masih bisa terinspirasi, Bapak Ibu. Tapi kata-kata pamer ini kan nggak bagus ya. Cuman saya katakan sama Anda, kadang-kadang kalau kita benar-benar mau sukses, Bapak Ibu sekalian, kita harus aktif itu bukan buat saya. Jadi mungkin Pak Eko bilang, saya harus VIP, Pak Rian bilang jadi VIP. Itu bukan demi Pak Rian atau Pak Eko, bukan. Tapi demi buka jalan buat grupnya yang 30 orang ini. Buka jalan. Setuju. Gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, 3 tahap menginspirasi. Ada 3 tahap menginspirasi. Pertama, kita menginspirasi dari visi misi. Jadi setiap pemimpin itu pasti punya visi dan misi. Nah, ini saya bicara sama Anda ya tentang ada 4
empat cara orang menjalani hidup. Ada 4 cara orang menjalani hidup. Cara menjalani hidup yang paling rendah itu adalah be yourself, menjadi dirimu sendiri. Nah, tapi yang lebih rendah lagi itu adalah tidak mencintai dirinya. Ya, saya tidak bicara tentang tidak mencintai dirinya, tapi be yourself itu adalah cara Anda menjalani hidup cara pertama. Nah, kalau orang yang tidak mencintai dirinya, biasanya dia kepingin merubah dirinya, tidak puas. Bahkan ada orang yang sampai operasi plastik puluhan kali, dan itu sudah menjadi penyakit psikologi sebenarnya. Nah, teman-teman, dia sudah tidak cinta dengan dirinya. Nah, tapi kalau Anda jadi diri Anda sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini adalah cara Anda hidup yang bagus, yang pertama, tahap pertama, tapi paling rendah. Tahap yang kedua, bagaimana cara orang menjalani hidup, itu adalah dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab, tahap kedua. Jadi, ada orang menjalani hidup dengan bertanggung jawab. Nah, kalau kita berjalani hidup dengan be yourself, biasanya kita, ya, aku lakukan karena aku suka. Kalau aku tidak suka, aku tidak lakukan. Padahal sebenarnya di balik itu ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang kedua. Nah, tanggung jawab, kalau Anda menyelesaikan tanggung jawab Anda, Bapak Ibu sekalian, berarti Anda itu mengambil cara hidup yang kedua. Gitu. Nah, cara hidup yang ketiga, itu adalah tentang proaktif, Bapak Ibu. Sebelum dikasih tanggung jawab, Anda tuh sudah sadar dengan diri Anda. Nah, Anda sadar bahwa ini adalah tugas Anda. Tidak perlu tidak dikasih tugas dan menyelesaikan tanggung jawab, tidak perlu. Tapi Anda proaktif. Anda mau menyelesaikan itu. Nah, itu adalah cara orang hidup dengan cara hidup ketiga. Nah, cara hidup yang keempat yang saya pelajari itu adalah orang yang hidupnya bukan dari proaktif saja, bukan dari tanggung jawab atau be yourself, tapi dia itu hidup dalam visi. Gitu. Dia hidup dalam visi. Jadi seumur hidup dia kerja untuk tujuannya ke visi. Gitu. Bahkan dia itu mati pun masih dalam keadaan dalam visinya. Kita lihat nabi-nabi kita itu hidup dalam visinya. Nah, jadi sehingga segala tindakannya, misinya itu menuju visinya. Nah, kalau kita lihat ya, Jeff Bezos misalnya, Elon Musk hari ini, mereka tuh hidup dalam visi mereka. Nah, itu orang yang luar biasa. Nah, jadi saya pingin teman-teman Anda sebagai leader, Anda harus bisa punya visi dan misi. Nah, kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara tujuan dan proses, Bapak Ibu. Ya, ini saya ulangi terus ya, tujuan dan proses ini saya sering ulang-ulangi supaya Anda paham. Jadi kebanyakan orang berpikir bahwa saya tanya begini, kamu mau jadi apa? Kamu mau apa? Saya mau jadi DPR misalnya, saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi presiden, saya mau jadi dokter. Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya bukan tujuan, tapi itu adalah proses, Bapak Ibu. Itu adalah proses. Nah, tujuan manusia semuanya itu adalah kepingin bisa memberikan yang terbaik buat orang lain, melayani orang lain. Itu tujuan utamanya. Cuman dengan presiden, dia bisa melayani orang lebih banyak, yaitu satu negara. Nah, dengan pengusaha, dia bisa melayani lebih banyak dengan produk yang dia buat dan karyawan-karyawannya. Dengan dokter, dia bisa melayani orang. Nah, jadi Bapak Ibu, presiden, pengusaha, dokter, itu semua adalah proses. Tapi tujuan Anda tuh apa? Sebenarnya Anda kepingin bermanfaat buat orang lain. Gitu. Anda bisa nangkep maksud saya ya, bahwa Ya. Nah, jadi Anda jangan terjebak dengan bahkan Anda join Talk Fusion ini sebenarnya kendaraan, proses Anda mewujudkan tujuan Anda, impian. Gitu. Anda paham? Jadi itu dia ya. Nah, jadi Anda tentukan, Anda harus punya visi dan misi. Kenapa Anda harus buat rakor? Karena Anda punya impian, Anda punya visi, Anda punya mimpi, Anda punya misi. Nah, kemudian yang berikutnya etos kerja. Kita menginspirasi orang dengan etos kerja. Etos kerja yang paling gampang saya ambil maknanya adalah ngopi online, Bapak Ibu. Ngopi online itu etos kerja. Ya, orang akan terinspirasi dengan etos kerja. Nah, berikutnya adalah hasil, Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda harus menghasilkan sesuatu, tidak harus hasil yang besar, tapi progres saja itu sudah bisa menginspirasi. Progres, Bapak Ibu, progres. Contoh Redbox, itu progres. Contoh orang berhasil kasih keluar daftar nama 100, itu progres. Share di grup, Bapak Ibu, di 30 orang itu. Jangan ditahan-tahan progres ini, Bapak Ibu. Ingat, Bapak Ibu, apa yang Anda kirim akan kembali ke Anda. Nah, kalau Anda kirim Redbox ke tim Anda, Bapak Ibu, lama-lama akan ada balasan Redbox dari mereka. Gitu. Apa yang Anda kirim akan kembali. Itu kan hukum alam, Bapak Ibu. Oke. 3 tahap menginspirasi. Kemudian progres. Ambil contoh, Bapak Ibu. Kita bicara progres yang kecil aja dulu. Saya kenapa ngotot setiap orang baru join?
Ibu sekalian, saya ngotot dia itu jadi silver supaya dia tuh punya progres yang bisa dia show ke teman dan keluarganya. Jadi begini Bapak Ibu, dari 100 daftar nama yang Anda buat, 10 orang join itu gampang Bapak Ibu. Nah ini saya kasih Anda gambaran Bapak Ibu ya. 10 orang join itu gampang. Itu adalah orang yang dekat dengan Anda, yang Anda tuh sering kasih saldo ke mereka. Anda paham ya? Orang Anda sering kasih saldo ke mereka, akhirnya Anda mendapatkan feedback. Orang ini gampang sekali join karena percaya dengan Anda, 10. Tapi Anda harus ingat loh, 90 orang yang join itu karena di follow up. Follow up. Nah, follow up itu Bapak Ibu sekalian, ada dua cara. Ya, Anda dengan membuka pikiran, dan yang kedua adalah Anda menunjukkan progres atau hasil. Nah, dia tolak, tidak apa-apa. Tapi minggu depan Anda datang, kasih tunjuk progres. Anda bilang, kita sama loh. Kerja di perusahaan A, dapat gaji sama. Dari WFH saya, kamu lihat nih, dapat $410. Minggu kedua, dapat $410 lagi. $300. Dia tanya, loh kenapa $300? Kok lebih banyak minggu lalu? Biasa kan, orang mempertanyakan. Oh ya jelas. Karena saya kerja, saya rekrut sendiri. Tapi $300 ini bukan dari saya rekrut, dari bawah saya. Nah, Wah, mantap Bapak Ibu. Nah, minggu kedua, Anda datang lagi ke dia. Anda bilang, $300 lagi. Dia bilang, oh ini berarti dapat dari kedalaman ya? Dari jaringan. Dari jaringan. terus katanya. Dia bilang ini jalannya, ini jalan juga ya. Itu Mulai dia. Bapak Ibu kalau Anda datang ke orang yang sama, Anda nggak usah Oh, paksa, iya. Anda nggak usah paksa. Anda nggak usah paksa, tapi dia itu panas. Ngiler dia. Dealer ya. Minggu keempat, Bapak Ibu, Anda balik lagi, $300 lagi. Tapi Bapak Ibu, tiba-tiba, di bawah Anda ini Bapak Ibu sekalian, menduplikasikan, dia cetak $410, tim A-nya dan tim B-nya. Anda itu dapat $600. Bapak Ibu, Anda ngomong loh, kamu lihat nih, minggu kelima pun $600. Minggu ke-6 loh, minggu 7 loh, naik loh. Kamu nggak ikut ah. Hanya dengan ngomong seperti itu, Bapak Ibu, tanpa buka pikiran dari A sampai Z, Bapak Ibu. Orang itu Iya. Anda paham ya? Itu progres, Bapak Ibu. Itu pentingnya progres. Jadi, Bapak Ibu, ngototlah. Jadi gini ya, kalau Pak Marcel tuh bilang, dapat 1 miliar pertama itu sulit. Ya, nah, ini kata-kata yang diambil dari Kiyosaki. Warren Buffett. Partnernya. Partnernya. Siapa namanya? Charlie, ya. Ya, Charlie Munger namanya. Munger, ya. Itu dia bilang, kamu harus dapat 1 miliar pertama. Bila perlu kamu tuh jual diri. Itu bahasa kasar dia. Bahasa kasarnya ya. Maksudnya gini loh, dia bilang. Karena kalau kamu sudah dapat 1 miliar, kamu itu bisa membuat uang itu beranak-anak gitu loh. Nah, dia bilang seperti itu. Jadi, dia bilang seperti itu, dia menandakan kalau di internet jaringan, dia bilang, kamu harus buat progres, gitu loh. Kamu harus cetak $400, $300. Itu progres. Jadi, ini bukan untuk Anda, Bapak Ibu, tapi ini untuk pergerakan. Ya. Nah, jadi pertanyaannya begini. Bagaimana caranya menjadi one star? Caranya jadi one star adalah dukung tim jadi silver. Nah, di saat dukung tim jadi silver di minggu kelima, ada satu orang yang mendukung. Ada satu orang yang cetak, yang mendukung orang jadi silver. Kan Anda dapat $600. Anda langsung jadi one star. Caranya begitu. Jadi aplikasi nih berarti ya. Ya, satu orang aja duplikasi sudah beres. Gitu. Anda paham ya, Bu? Ya. Nah, bagaimana caranya jadi VIP? 3 star. Gimana caranya? Nah, kalau Anda minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-8 masih posisi one star, minggu ke-9 Bapak Ibu, ada 3 orang yang cetak silver. Nah, Anda langsung jadi 3 star. Nah, bagaimana kalau jadi VIP? Ada duplikasi 8 orang. Bapak Ibu totalnya. Berarti di situ adalah 7 atau 8 orang Bapak Ibu. Jadi silver. Ini langsung VIP. Nah, dengan duplikasi progres, saya melihat Bapak Ibu sekalian, ini bisa membuat Anda tuh VIP stabil sebenarnya. Oke. Yang berikutnya, bagaimana mewujudkan $600.000 atau lebih? Pertama, Bapak Ibu, menyelesaikan tugas pribadi, rekrut. Ini hubungan dengan ngopi online ya. Rekrut tadi kan, silver berubah ke 48. leader. Ya benar ya. Ya. Jadi menyelesaikan tugas pribadi, rekrut 10. Nah, kemudian mendukung tim jadi silver. Kemudian ambil tanggung jawab rakor. Ini gerbangnya dapat $600.000. Tanggung jawab rakor. Ya, tanggung jawab rakor. Ini gerbangnya
dapat $600.000. Jadi kalau Anda mau dapat $600.000 harus ambil tanggung jawab. Pak Eko itu kasih kesaksian. Ingat, kalau kamu kamu hanya sponsori 2 orang, paling mentok bonusmu $10.000. Mungkin kamu akan hilang setelah dapat $10.000. Tapi kalau kamu bisa rekrut 10 orang, pasti bonusmu di atas $100.000. Gitu. Nah, dan saya memperjelas, kalau Anda ambil tanggung jawab rakor, bonus Anda akan $600.000. 100.000. Ya, betul. Gitu. Dapat panduan ya Bapak Ibu ya? Dapat. Pak. Oke. Nah, kapan waktu ideal untuk kopi online? Bapak Ibu sekalian. Kopi online itu gampang Bapak Ibu. Setiap hari bisa. Pulang kantor. Anda sudah bisa kopi online. Setelah membereskan pekerjaan rumah pagi hari, bisa kopi online. Ya, buat istri-istri ya. Saat anak sekolah online, ya Anda jangan nungguin anak Anda sekolah online terus Bapak Ibu sekalian. Ya Anda atau sekolah bangun bisnis Bapak Ibu sekalian. Betul. Ya, Bapak Ibu. Anak kecil Bapak Ibu ya, kalau salah biarkan salah Bapak Ibu, enggak masalah. Bapak Ibu. Anak saya tuh saya biarkan dia mau salah kayak apa, mau dimarahin guru saya biarkan. Biar belajar. Iya, saya mau hasil akhirnya. Nah, jangan sampai dia ditemani semuanya ternyata mentalnya nggak ada. Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya biarkan dia menikmati karena hidup di luar rumah itu keras Bapak Ibu, tidak seperti di dalam rumah Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kemudian saat makan siang, jam 12 sampai jam 1, jangan makan siang sendirian. Ngopi online Bapak Ibu atau ngopi. Nah, waktu luang, ini adalah waktu ngopi online. Ya, jadi Anda mungkin sudah dapat ya. Waktu jadi duit semua. Ini waktu jadi duit semua nih. Iya, betul. Sumber uang ini, sumber dolar. Saya ingat waktu kerja dulu Pak Mario, Pak Eko, Iya. Pak Marcel, Pak Rian ya. Jadi saya sambil habis itu ya, habis sama klien itu kontrak sewa tenan ya, sewa lahan, kita ngobrol buat janji akhirnya bisa closing. Jadi sebenarnya nikmat sekali nih bisnis sebenarnya. Karena di mana aja bisa sebenarnya Bapak Ibu. Benar ya. Masalahnya kita ketemu temen itu nggak berani ngomong itu aja. Nah sekarang saya ini lebih gampang, eranya lebih gampang banget sekarang. Kenapa? Karena banyak orang stres di luar. Benar kan ya? Banyak orang stres kan. Orang stres apa? Gaji dipotong, ya kan? Ntar lagi mau TPK, dia ketakutan. Wah, kita ngasih berita gembira ini Bapak Ibu, ini luar biasa sebenarnya. Benar. Buat yang di kantor-kantor ya maksudnya ya. Kan mereka kan sering ketemu kan? Ya makan siang pun pasti ketemu. Jarang tuh makan siang sendiri biasanya. Ya kan? Mantap. Gitu. Bapak Ibu bagaimana? Nggak apa-apa. Misalnya kalau habis makan siang terus ada bunyi komisi gimana Pak Rizal? Dan benar, kalau gini, kemajuan kecil itu membuat orang tuh ada istilahnya itu namanya FOMO, fear of missing out. Orang bilang FOMO tuh rasa takut ketinggalan. Nah, jadi kalau kita nih nggak ada bonus, ngajak dia terus, nggak ada kemajuan, orang tuh mikir, kamu nih memang kamu tuh gak ada duitnya. Tapi kalau Anda bilang gini loh, kamu loh sama-sama kerja, kamu loh, saya dapat segini tiap minggu tambahan. Ngerti gak? Perasaan takut ketinggalan itu penting banget kita bang. Ya. Seperti itu. Jadi ya progres ini memang perlu kita buat nih. Progres. Dengan memanfaatkan waktu-waktu ini. Gitu loh. Ya. Bapak Ibu, jadi jangan marah ya kalau kami ngotot Anda kerja supaya dapat progres. Jangan marah kita, jangan marah upline. Jangan. Ya, jangan kesinggung Bapak Ibu. Bukan. Demi Anda punya progres supaya Anda itu punya brand itu naik di mata lingkungan Anda. Ya. Nanti biar tahun depan tuh progresnya nanti udah $1.000 per hari. Betul. $10.000 sehari. Itu keren banget kalau $10.000. Kamu hari pertama, kamu nggak join ya. Besok lagi kamu nggak join dapat segini loh. Segini loh. Dia tuh mikir gila. Bapak Ibu, 2000 kita leader itu 2020 Bapak Ibu. Itu silent semua kerjaan, enggak berani nunjukin. Tapi 2021 Bapak Ibu percaya kita. Paling gila bonusnya orang top user di dunia digital, di dunia network marketing Indonesia. Kita akan mau show semua tuh 2021 Bapak Ibu. Tunggu aja nanti ya. Oke. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya Anda menang di tahun 2020, tutup tahun, Bapak Ibu sekalian? Menang itu tidak harus Anda itu lebih baik dari tetangga. Orang itu keliru, berpikir menang itu harus lebih baik dari tetangga, lebih baik daripada upline, lebih baik daripada cross-line. Tidak. Anda tentukan tujuan Anda apa, raih. Tidak perlu yang sesuatu yang wah. Anda hanya perlu membuat satu target yang bisa Anda raih, tapi tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Yang Anda rasa ini menggembirakan Anda, menggembirakan dulu. Dapatkan itu, Anda menang tutup tahun. Saya tunjukin sama Anda Apple Watch ini.
Siapa tahu Anda mau menang dengan cara ini. Video. Hello, what's up? Nice to meet you. I got something I'd like to teach you. I've been dripping that magic wine. You've been waiting for a really long while. I got a feeling like you got a feeling like this is gotta be true. Say hello to the world winner. I'm the queen of all. Say hello. I keep featuring. I'm the best of them all. Be an achiever and be a legend. Special collaboration just for you. Apple Watch by Talk Fusion. Luar biasa. Halo. Yang sedang bosnya mana suaranya? Gitu. Bapak Ibu sekalian, Tiba kemarin Pak Mario. wih. Riko, warna hijau variannya. Iya Pak, sudah kita persiapkan. Iya. Ya. Ya, jadi teman-teman paham ya, Boy. Menang itu tidak harus Anda tuh saingan dan tetangga. Harus lebih baik dari orang lain. Tidak, Anda cari caranya Anda menang apa. Ambil itu. Buktikan. Dan Anda bisa klaim-klaim pada teman Anda. Aku goalsnya akhir tahun. Saya beli barang ini. Bukan dari uang lama. Bukan. Nah, Bapak Ibu, saya selalu katakan sama tim-tim saya bilang, jangan beli dari uang lama. Cari uang baru. Kalau mau beli rumah, Pak Eko, tolong. Jangan pakai uang lama. Pakai uang baru. Uang baru. Ya. Uang baru. Saya bilang, jangan pakai uang lama. Simpan semua uang lama, ambil uang baru. Kunci uang lama. Simpan uang lama, ambil pakai uang baru. Nah, Parisa juga sama. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu dia caranya. Anda tahu caranya menang. Ya. Nah, supaya Anda itu lebih yakin, coba dengar ABB ini. Ya, supaya Anda itu yakin. Anda harus bersahabat dan penolakan. Ditolak. Anda harus Ditolak. Diterima. Tersenyum. Anda harus punya senyum yang banyak. The power of dream. Yang penting bukan siapa Anda hari ini, tapi apakah Anda punya visi yang besar enggak dalam hidup Anda. Anda punya masalah apapun hari ini, itu semuanya hanya sementara. Bukan itu yang permanen, tapi apa yang menjadi dream Anda dalam hati Anda. Nah, ABP ini bisa menemani Anda, Bapak Ibu, dengan tim Anda. Yang punya dream tahun 2021. Bahaya, Bapak Ibu, memulai awal tahun itu tidak dengan pas mau akhir tahun baru ada tujuan. Terlambat, Bapak Ibu. Ya, awal tahun. Awal tahun. Oke. Nah, saya ingin tunjukin satu video ini. Siapa tahu ini adalah jadi impian Anda. Karena ini juga salah satu impian saya sih. Anda beli dari uang lama, tapi harus dari uang baru juga. Iya, mantap. Bukan, ini Tesla ya. Oke. You can't put wings on a car. You can't see an accident coming. Or walk away from one like this. You can't make a car talk. How can I help you? You can't fight gravity. And you can't make one of the world's best SUVs even better. Go on, tell us what else we can't do. The 2021 GLS. Are you ready to go? Possibly the safest, most spacious, most Mercedes SUV ever made. Gila, dengar musiknya aja buat saya merinding, Bapak Ibu. Nah, dan saya rencana dapat dari uang baru, bukan uang lama, Bapak Ibu. Mantap. Itu harus ada yang dikejar ya. Oke, dan terakhir Bapak Ibu sekalian dari kita, ya Bapak Ibu sekalian, ini terakhir. Nantikan kejutan dari perusahaan di awal tahun 2021, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi akan ada meeting leader, ya. Kalau bukan VIP, setengah VIP itu ada meeting, Bapak Ibu, Anda harus achieve di tahun 2021. Kenapa? Ya, karena Stock Fusion itu akan membuat satu konsep yang bisa membuka pasar baru, Bapak Ibu. Pasar baru apa? Pak Risa sudah tahu, Pak Eko sudah tahu, Pak Marcel juga sudah tahu, ya, teman-teman sekalian. Pak Rian juga hampir tahu, gitu ya. Bapak Ibu ya, jadi Jadi saya kasih varian, Pak. Saya kasih varian. Jangan Pak, nanti Pak Rian tancap gas langsung Pak. Iya. Oke, nah, Langsung PO dia Pak, kalau gitu Pak, kalau toko gadget gitu Pak, ada yang baru. PO. Tapi cuma 1% Pak Marcel.
Profit margin cuma 1%, profit marginnya 1%. Profit margin 1% margin. Oke. Iya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, walaupun hari ini Bapak Ibu kita compang-camping melewati tahun 2020, dihajar kanan, dihajar kiri Bapak Ibu sekalian ya, tapi tahun 2020 itu adalah pelajaran ya buat kita. Dan 2021 ini adalah tahun yang benar-benar penuh berkah Bapak Ibu sekalian. Oke, akan Anda gabung dengan presentasi internasional hari ini. Pak Eko ada presentasi internasional ya saat ini kan? Ada. Iya, udah running ini. Oke. Ada, Pak. Dari Bu Cika. Ada. Cika kan? Oke. Udah running. Ya. Maaf ya teman-teman, kita kebablasan setengah jam, tapi semoga panduan tadi sudah bisa Anda diskusikan dengan tim. Kalau Anda sudah capture semua slide ini tadi, Anda bisa pakai Bapak Ibu ya untuk meeting ulang di dalam grup Anda masing-masing, circle Bapak Ibu sekalian. Oke, ada yang Cukup. cukup ya? Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Mario, Pak Marcel, Pak Terima Aryan. kasih banyak Pak Mario, Pak Pak Marcel, Pak Aryan. Pak Marcel, Pak Eko, Pak Rian, thank you. Thank you Pak Risa ya. Dan semuanya, makasih. Pak Risa, uang baru Pak Risa, GLS Pak Risa. Ah, Yes. ya, Pak Marcel,